Apa Mas alasannya sampean mari ngono tiba-tiba ngerentek ngono lho. Padahal kan wani deklarasi dan sampean adalah satu-satunya wong pertama kali ki moro deklarasi ngono. Waduh lho Mas Yan. Min nek wis dadi aja lali dalane dibenakno Pak. Ya ke dalan Mas. Persoalan dalan iku wis kanca-kanca wingi tak takoni apa sing dijaluk ngono. Gak tau. Nah, ini. Banjir gak tau direken kate nyalon bupati jare Mas. Ya apa iki Mas? Ya, followermu semua dimanapun berada. Ya, Pinarak, Pak. Wah, kata. Ini di samping saya ini akhirnya mau kan beberapa kali kita juga nunggu mulai kemarin. Akhirnya teko juga. Ini harus kenal maka tak sayang. Mas Pit Ardian Pagindan dari kantor Lawang nyimak. Waduh, ini jauh ini. Senantiasa nyimak. Terima kasih Mas Pit Ardian. Iki saiki ngopi, mau kan biasa isu-isu biasa ya, isu rada utuk-utuk itu. Kene ngopi, saiki ono gayo ya. Mas Dian sehat, Mas Dian. Alhamdulillah Mas Yogi. Sehat meskipun hari-hari ini keliling terus. Wes. Keliling terus. Rasanya 24 jam sehari kayaknya nggak cukup. Kudu cek lebih aja. 30 jam aja. Kudu cek terus mlaku ya. Iya. Mas Pit, wah ini Mas Arif juga hadir dari wilayah Gempol. Selamat pagi Bapak Dion. Gempol. Selamat pagi Mas Arif Ardian. Ya, Mas Ardian. Iki nyimak mulai wingi gitu. Soale wingi tawara. Meniki dayo ngopi bareng iki Mas Dion. Kemarin juga anu. Jadi tiap pagi jamaah ngopi pagi. Sing ngopi aku tapi. Ya apa jenenge followermu yang menyimak di FB hanya menikmati aromanya lagi. Tapi kopinya enak ya Mas. Kopinya enak Mas, monggo Mas. Agak manis sedikit kayaknya ya. Gelegen. Gelegen. Ya opo doni Mas. Gulanya disuntak. Gulanya digetno iki. Enggak dan siapa Her? Jaluk kopi sing rada pahit Her. Bisa menikmati pahitnya hidup. Wis padha siap pertanyaan nang Mas Dion iki. Ya, Cak Pit teko kantor Lawang ini. Terima kasih. Saya sempat menyimak sepintas Mas Yogi. Iya. Wah, tak lihat waduh itu kalau dirangkum itu sudah visi misinya calon bupati itu. Soalnya kudu seluruh macam-macam ya wong. Iya. Ada banyak yang PR lama ya, yang belum terselesaikan. Ada banyak juga yang inovasi-inovasi usulan baru dari netizen. Kita ini kan pemimpin ya atau calon bupati lah atau nyala ya. Serius ini ya. Serius lah. Masang baliho sakmono akeh dianggap dolinan. Iki Mas Dion rek. Dadi wis sampean delok di embong-embong itu kan wis siap iki pisan. Siap deklarasi untuk pengen siap tarung ya. Siap kompetisi. Abot loh Mas Pasuruan. Abot. Abot lah keliling sehari gak cukup. Mulai ujung Nguling ya. Sampai di Penanggungan. Apa sing paling kulon itu nih? Penanggungan. Desa Wonosonya. Wonosunyo ya. Setahun ya Mas. Oh, wis balik-balik. Sepedaan pernah juga. Tapi sepedanya duduk munggah. Tadi di loading untuk mundur. Gak tutup munggah. Kuat lah munggah. Tapi gaya nih Mas ya dolen-dolen nang anu. Berapa kali gak wono sepedaan ya? Kuat Mas. Lah ya turun itu. Oh iya, bodoh. Mbak Lili Wasito, waduh rada ngelut ini kayaknya. Rembang aja nih, Rembang. Rembang kan tonggo Mas ya. Tonggo. Dapil ya. Dapil saya. Oh, dapil ya. 2004. Jadi kalau orang Rembang insya Allah udah ya dudu apal maneh lede lah. Mas Dion ini followermu sekarang kan ketua DPRD juga. Tadi memang banyak komen kadang-kadang gak ro Mas Dion. Rone ndek pas fotonya sampean ngono-ngono iku ya. Padahal saya udah 2 kali loh Mas Yogi. Di DPRD. Ketua DPRD itu Ketua DPRD 2 kali. Kalau jadi anggota ada di Pasuruan. Iya, double Mas ya. Double. Lek bupati iso 2 kali, lek ketua DPRD jarang kadang 2 kali. Ya, ini kebetulan dapat amanah dari partai, dari masyarakat barengan sampai takdir pangeran. Akhirnya 2 kali. Tahun terakhir ini. Iya. Di periode ini.
tahun terakhir ini? Tahun depan cita-cita. Cita-cita, mau niat pindah ya. kantor, cek gak nang rajit tok, cek gak nang embong miring. Katanya teman-teman wartawan cek gak ngantor nang embong miring tok, nang embong lurus. Iya, Bang lurus. Karena di depan DPR dari dulu emang orang kampung nyebutnya embong miring, kan Iya. miring ya. Miring soalnya ku. Mana yo sering kali kan. Sering kecelakaan juga dulu. Apa Mas alasannya sampean mari ngono tiba-tiba ngerentek ngono lho. Padahal kan kerentek dan wani deklarasi dan sampean adalah satu-satunya wong sing pertama kali ki moro deklarasi ngono. Waduh lho Mas Yan. Niate kok moro kenceng. Ya, yang pertama saya memang tumbuh lahir dan tumbuh besar di lingkungan pengabdian. Bukan karena di kampung saya dulu ditempati film Roma judulnya Pengabdian. Tahu Mas ya? Pernah tahu. Oh. Jadi Roma Irama di tahun 83 84 itu Ya, film. bikin film judulnya Pengabdian. Waktu itu aku kelas 3, Mas. Enggak. Jadi sapi sing digawe film yang dipakai syuting itu ya salah satunya sapiku. Aku punya sapi Wah, dua. Mas. Iya, Disewa di Roma. seharinya 1.500. Sampean kok duwe Aku sapi. duwe sapi ya? loro. Oleh 3.000 bendino. Tapi gak ngarit ya. Enggak, kan pagi dikirim ke kandangnya Roma itu. Hmm. Sore diambil. Pakannya enak malah. Wis gak angon sapi, gak ngarit. Oleh duit 1.500. Piro jaman iku Mas sewa? 1.500, jadi kira-kira sekarang mungkin 100.000 lah. Omah sampean iku Rembang iku Mas ya? Rembang, persisnya di Pandean, Hmm. Desa Pandean, Kecamatan Rembang. Jadi kantor DPRD Mas Yogi. Itu di desoku. Asline. Asli. Mancepe kantor DPRD. Kantor DPRD itu sebagian besar itu Desa Pandean, tapi sebagian ono sing melu raji ngarepe. Ono sing ikut masangan. Jadi 3 desa lah. Min nek wis dadi aja lali dalane dibenakno Pak. Ya ke dalan Mas. Persoalan dalan iku wis kanca-kanca wingi tak takoni apa sing dijaluk ngono. Memang kan dalan iku macam-macam Mas. Sakjane ana dalan provinsi, ana dalan kabupaten. Iku Ya. kan paling berat memang ngomong infrastruktur Mas. Iki yang ngomong dalan iki mimin iki. Ya, infrastruktur jalan ini memang kebutuhan dasar masyarakat. Karena kalau jalannya bagus, baik, itu mobilitas masyarakat lebih cepat dan lebih murah. Jadi memangkas biaya ekonomi. Dan itu juga mensupport pergerakan ekonomi. Saya kira ke depan aku pingin ini Mas Yogi. Iya, Pak. Pingin ya. Jalan-jalan kabupaten yang memang tanggung jawab kita beton semua lah. Memang nggak mahal, kita cor semua. Dan Nyatasi APBD ini kita. bisa lah, tapi bertahap. Maksud saya direncanakan selama 5 tahun kita menyelesaikan misalkan 1.000 kilo, mungkin tahun pertama 200 kilo. Memang mahal, tapi kan awet. Contoh di Rembang, itu dulu Di beton. paling lama 2 tahun mesti diperbaiki, ya ngaspal lagi, dan itu mahal. Setelah di beton 9 tahun, gak dandan plus, awet. Jadi saya kira kayaknya harus di beton. Iki kita ngobrol Mas ya. Ya oke lah itu di beton. Tapi kita juga nyapa biar konco-konco iki kita lebih interaktif. Aku setuju kalau Mas Dil mau perbaiki torikot. Iki torikot apa? Torikot terlebih dahulu. Jika torikotnya sudah benar, insya Allah akan mulus. Torikot sih Mas. Itu apa iki ya? Mas Jansen ini. Oh, ya torikat mungkin itu maksudnya ya jalan. Jalan ya Mas. Ya jalan. Arek-arek iki Jansen ini ono ae Jansen. Ya torikot iki dalane. Dalane mulus sik ngono maksudnya ya Jansen iki ya. Jansen. Iya, Eko Ijo. Oh, Ijo ini PKB Mas. PKB. PKB ya. Kalau Karena jenengan saya memang sejak awal sejak PKB lahir saya sudah menjadi pengurus Mas. Mungkin ya. Iya benar Jansen. Mungkin salah Torikot jalan. salah satunya atau mungkin satu-satunya ya. Sedang saya cek nih. Kalau teman-teman yang masuk dan aktif di PKB sejak PKB lahir, saya kira yang sampai sekarang masih istiqomah sangat banyak. Iya. Cuman kebetulan saya ini sejak PKB lahir menjadi pengurus DPC.
Sejak lahir PKB sampai sekarang. Jadi aku tadi pengurus DPC 5 periode. Kesuwen aja nih. Wayahe nang DPP tandang DPP. 5 periode kepemimpinan sampean wis mulai Sudah di berkarir DPC. gitu. Saya memang kebetulan tidak berkarir dari ranting, dari PAC, enggak. Memang sejak selesai pasca jadi aktivis mahasiswa, langsung masuk pengurus DPC dan diajak oleh senior-senior itu gabung. Dan Tapi misalnya Mas, sampean kan wis niat ingsun aku kata nyalon bupati. Mari ngono kudune kan ana sing ngusung kan, ya termasuk parpol gitu kan ya. Sampean berharap parpolnya ya parpol yang sampean geluti ini kudu oleh rekomendasi lah Mas ya. Saya Jadi mohon doa agar bismillah niat maju melalui Partai Kebangkitan Bangsa dan saya running ini Mas Yogi ya. Iya. Dan mempersiapkan sudah 4 bulan ini 4 bulan ya? menemui masyarakat ini dan seterusnya pasang baliho. Sebelum itu saya pamit dong. Pamit lah ke bos-bos saya di atas. Iya. Jadi bos-bos saya di atas ya pimpinan saya pamiti semua. Mulai dari yang paling tinggi ketua umum Gus Muhaimin yang sekarang Nyawapres. Mudah-mudahan sukses. Saya pamiti sampai ke DPW. Ya ini banyak yang sudah mulai komen ini Mas. Pertama aku Adi. Adi ini ngomong pelayanan Mas, pelayanan yang ramah kan rata-rata di depan itu kan ya. Ya kita baca dulu Mas. Jawab itu wakai kok langsung jadi saya ringkes lah UMKM pariwisata. Kita rangkum lah. Maka Mas Yogi saya memberanikan diri. Ya, ini jarang-jarang saya memberanikan diri, tagline saya itu melayani rakyat. Jadi dan itu Mas Dion pelayan rakyat ngono sampean tagline ya. Melayani rakyat. Mas Dion melayani rakyat. Saya kira itu bagian dari komitmen saya yang siap untuk dikritik, untuk ditagih. Bila saya tidak melayani rakyat itu. Iya Mas, wajib Mas. Saya mendeklar diri sebagai pelayan rakyat. Maka misalkan dan bila ditakdirkan jadi bupati, saya nggak melayani, ya ditagih, diingatkan, diseneni sembarang. Siap Bu saya. Siap sekali. Dedik Bulu Kandang, waduh siap dukung penuh Mas. Semoga amanah bermanfaat jare Dedik. Wah, iki ditungakno Mas. Bulu Kandang. Bulu Kandang Prigen ini. Ya, kesehatan kalau diutamakan cek ini gak dirujuk nang Malang ae bos wong sakit. Ya Mas. Oh ya, rumah sakit kita itu sudah mau naik ke tipe A. Nanti dan ini sudah jadi rujukan kok. Dari 4 penyakit berat itu rumah sakit Bangil sudah jadi rujukan. Ini tadi Pak Gus Huda tadi juga ngomongin soal pondok pesantren. Ini Lilik juga di TPQ pondok. Pastilah komitmen saya ke sana. Saya pakai pondok loh Mas Pasuruan aja ya. Iya, saya juga yo gak enak diumumno aku mondok rada suwi tapi dolen. Rada suwi aku di pondok. Pondok di Mas. Di Bangil, di Cangaan itu saya. Sajan rada suwe ya. Ayo masih kiai tapi kesasar. Nah, di pesantren itu 10 tahun Mas Aki. Ya sudah. 10 tahun. 10 tahun mondok wis ya 10 tahun mulai lulus SD. Tahu dadi guru sampean Mas? Iya, jenenge 10 tahun. Ya dadi sembarang. Ya sembarang. 10 tahun dadi ketua DPRD, 10 tahun mondok. 10 tahun jadi bupati, amin. Wah, amin. Jenenge tunggu. Gus Huda, ya pelayanan kesehatan Gus Huda. Lekok siap Mas, lekok. Siap, ini dulu lekok Mas. Oh ya lekok. Wilayah Timur, lekok. Iki Pasuruan Timur. Nah, ini yang ini saya agak serius Mas Yogi. Iya, Bang. Serius. Wilayah Timur ini saya kira harus jadi tema serius. Visi saya 5 tahun, 10 tahun ke depan. Karena iki rada serius ya. Ya ojo tegang-tegang sih. Tapi kecil lagi nih sing kopi nikmatin lagi. Tapi kalau serius dikira debat visi misi ini. Iya, nah, tapi ini Pasuruan Timur apa programe? Bapak Dion. Ringan tapi serius ini. Ringan tapi serius. Tolong bangkitkan lagi Persekapas. Lho si akeh iki. Woi Kaji Ajis. Aji. Konco ngontel lagi, Mas. Enggak ya, kasih. Teman gawe sih. Pak Dion Bujeng mengalami penindasan. Waduh, limbah iki wis kaji aja sih kenali aku perkara limbah ya 12 tahun. IKP Kejayaan siap 100 serius Kodil. Dedik Mas Dion kalau mau terapi bekam monggo langsung iki ono. Iya rek ngomong aku. Keliling terus. Iya Mas Ded, iki keliling 24 jam kalau praine iki misalnya. Ya memang jenenge wakil rakyat ya. Saya mumpung ingat yang timur itu saya serius Mas. Jadi kita ini
Dan sering saya ungkapkan ini. Tapi untuk mengkaji lebih jauh, saya ingin nanti mendalaminya dengan BPS, dengan pakar-pakar statistik dan ya ahli-ahli dari perguruan tinggi lah. Cuman singkat saja, data BPS itu menunjukkan PDRB kita ini peringkat kedua setelah Sidoarjo di Jawa Timur. Antar kabupaten ya, kota dibedakan karena memang beda klasifikasinya. PDRB kita itu di bawah Sidoarjo, besar dan soge Mas Mas. Iya, Mas. Benar. Tapi IPM kita itu peringkat 17. Peringkat 17, Mas. Ngenes, Mas. Iya, benar. Gampangannya gini, kene iki soge tapi melarat, Mas. Ya apa ya Iya, soge tapi melarat ya. Loh iya. Oh, anu Mas, apa asetnya banyak ya. Tapi gak merata. Kira-kira gitu. Nah, gak meratanya itu kajian awal ini sepintas ya. Siti Aisyah seruput Mas Dion aja serius-serius. Kopine diganti rek iku rada legi iki ya, sing rada pahit ae, cek rada enak ngomong. Jadi Apakah sepintas Mas Yogi memang wilayah timur harus digarap. Secara serius. Iki Pak Dion iki. Cek rada bisa menik iki. Cek rada melek lah. Rada melek. Lu tek kok gak, Don? Ya. Dan Bupati juga Milenial Bahlul. Suara saya agak serak, ya 24 jam nggak cukup. Mas. Siap, Cak Bahrul, Bupati Milenial berikutnya. Oh, waduh. MD. Oh, soal MD nih, Mas. Ya, Mas Dion. Ya. Mas Dion. Cak Muhammad Qasim, selamat pagi setengah siang Om Yogi dan Cak Bu Pasuruan. Oh, ngene Cak Qasim. Ya, Nah, iki Cak Qasim iki banyak iki, aku ndek Cak Qasim luar. Iya. Kok ya ono. Cak Bahrul Ulum, Plososari. Oh, Cak Bahrul Ulum Plososari, Bupati Milenial. Itu termasuk wilayah yang harus kita dapat Plososari ya. atensi khusus lah, wilayah timur. Apa, Mas? Ya tadi itu Mas, Pemerataan disparitas ya? itu loh, disparitas. Jadi problemnya kenapa itu nggak imbang? Soge tapi gak soge tapi akeh duit tapi gak soge ya apa ya? Akeh ACT, Mas, akeh ACT. Nah, jadi ternyata karena disparitas kita tinggi, Mas. Hmm. Kesenjangan itu tinggi. Nah, supaya serius ngurusi timur, kan kemarin waktu diskusi dengan tokoh-tokoh di wilayah timur, ada yang tanya, Mas, apa konkretnya? Jadi, konkretnya Mas Dion itu memperhatikan wilayah timur itu apa bentuk konkretnya? Saya jawab, itu tanggung jawab saya sebagai bupati. Kalau saya ditakdirkan, bukan urusannya wakil bupati. Saya urus sendiri. Yang pertama. Yang kedua, saya akan bikin rumah aspirasi atau kantor perwakilan bupati di wilayah timur. Jadi biar ketemu wong Lekok, ketemu wong Nguling. Jadi ngantor kono Mas ya? Ngantor kono. Jadi dalam seminggu misalkan ada 5 hari kerja atau 7 hari, 2 harinya kira-kira Lekok Nguling lah, gratis. Gaspol Mas Dion, for Bupati. Dedi iki mang tawa bekam ae boleh pegel. Mas Dedi. Anu bulu kandang, bulu kandang Mas Dedi. Perlu dicoba kok. Perlu dicoba. Iya. Jadi cek atau Mas, misalkan masyarakat sambat opo ini ya iso sampean gak nambangil wis. Gratis ya. Jadi ngantor di gratis. Tapi berarti bangun gedung mana Mas? Kok gedungnya bangun ngentekno duit. Cilik-cilik yang penting iso ketemu. Iya. Engko bangun gede mana di kantor ngono Mas. Enggak perlu. Ada di Racin. Sudah ada. Sudah selesai. Dan saya kira mungkin dalam 5 tahun kita nggak perlu bangun lagi. Jadi betul-betul berterima kasih kepada pusat ya, kan sudah pindah ibu kota, hampir 100% sudah diraci, jadi nggak perlu bangun mana. Jadi anggaran yang untuk pembangunan gedung-gedung perkantoran bisa kita alihkan ke infrastruktur ya, ke UMKM. Mas sampai dian Mas, nak keletisan aja sewan Mas, atau anu. Panas. Masih manis juga. Masih manis. Kok tak sengojo kan nyari seneng gula wonge. Alhamdulillah saya masih normal. Maksudnya yo masih bisa merasakan ya. Iya, maksudnya enggak masalah, masih legi. Malah iki legen. Titip program kesehatan ya kesehatan Mas. Itu tadi sempat disinggung juga kesehatan. Sampai hari ini kan apa ya?
kayak rujukan, jaga ado-ado ngono. Tapi kalau Bangil kan bisa Mas RSUD. Sudah, RSUD Bangil itu sudah jadi rumah sakit rujukan. 4 penyakit berat yang paling mematikan. Tadi tinggal meningkatkan 1 strip lagi wis setara Malang sama Surabaya, Mas. Top di Bangil ini. Lengkap sebenarnya. Lengkap. Kita punya HD itu untuk cuci darah itu berapa itu? 30 tapi kami nyalu cuci darah ping piro. Keturutan. Tapi memang pelayanan loh Mas, pelayanan. Ya, rumah sakit Bangil juga sudah terus-menerus meningkatkan pelayanannya. Di timur ini juga. Jadi nanti gini Mas Yogi, kira-kira ya, karena tagline-nya dan moto saya itu melayani masyarakat, pelayan rakyat. Masa buat ini ngeladeni dinas-dinas juga ngeladeni rakyat kan ya. Ya perlu di kamyor banyu. Iki aku gak paham iki. Ini Cak Rudi. Meleh todik, meleh spion, Mas Teodik no Mas ya. Oh, meleh todik, meleh spion. Mas Teodik no Mas. Ya bahasa Madura sih. Hidup mati milih Mas Dio. Waduh. Ikut Mas Dio. Iki wong-wong iki kaya. Ono lebahe berarti dulur dhewe. Mas Yahya, semoga sukses Pak Dion. Iki wong-wong Mas, banyak juga dukungan amin. mengalir terus. Backbone kopine ya. Kopine rodok kelegen iki Mang Yombuan jane memang pas Dion iki manis bae sampai. Jadi soalnya tadi eleng Mas Yogi soal pendidikan pesantren ya, itu jadi concern pesantren. saya. Apa Mas yang konkret misalnya sampe yang paling hari ini kudu didorong Mas. Nang dunia. Jadi begini, kalau menurut saya sebenarnya sudah surplus lah untuk pendidikan agama dan pesantren, madrasah, TPQ, tinggal memperkuat saja. Nah, IPM kita rendah itu salah satunya pendidikan Mas. Di wilayah timur kita akan kejar kira-kira wong lekok padha mek wong Bangil, sekolahe, sarjananya. Karena saya juga punya pengalaman di kampung saya Mas Yogi, ini cerita pengalaman ya. Tahun 90 ketika industri pir masuk ke Rembang, di kampung saya sendiri satu pun tidak ada sarjana. Yang SMA pun juga mungkin hanya saat durunge pir Mas. Saat pir masuk. Oh, saat pir masuk. Wati sini wong demo tok bendino, wati mlebu ga iso enggak sekolah. Iya, pendidikan ya. Pendidikan. Jadi harus kita genjot. Betul-betul kita genjot. Makanya ketika nanti kita akan hadirkan misalkan industri ke wilayah timur. Kan tata ruangnya sudah itu. Tinggal kita menggait investor. Kita persiapkan dulu SDM masyarakat. Di sekolah dhisik. Endi kopiku yo gila li tanang aku. Mas Kodil, ya siap. Ini rodok serius soalnya Mas Dion tadi aku lali nyapa. Gus Huda tadi CSR untuk kesehatan dan pendidikan, stunting bisa berkurang kalau bidan diperhatikan. Bidan ini Mas. Gus Huda itu ngotot ya anggaran kesehatan sih. Anggaran kesehatan kita kan cukup. Anggaran. Rinnya cukup. Karena salah satu yang nyupot kegiatan kesehatan itu kan kita punya DBAC THT, cukai rokok yang besar, 360 miliar. Kan separuhnya untuk kesehatan. Insya Allah kita urus serius. Gus Huda. Oh, saya kenal ini. Beliau ini punya lembaga pendidikan kesehatan makanya. Iya, perhatian kesehatan. Sekolah bidan itu loh. Oh, Akbid sama Stikers. Gus Huda. Eleng iki berarti. Jadi gini kan Mas Yogi, kira-kira bupati atau pemimpin itu di daerah lah ya. Itu kan merangkum seluruh harapan masyarakat. Kan ngono ya? Benar. Iya, harapan semua keluhan semua. Dirangkum, kita ramu, baru kita ambil kebijakannya yang taktis. Kayak ngomong tapi langsung dadi. Iya. Kira-kira ngono. Langkah konkret. Iya. Nah, perlu banyak diskusi. Banyak janji. Iya, nggak perlu banyak janji. Nggak perlu janji, ya banyak diskusi, tapi konkret halnya. Arek-arek nggak pantun Mas bajul nang pinggir kali baju ono ae. Mas Pit, tapi realitanya pelayan di RSUD masih membeda-bedakan antara umum yang BPJS. Kadang-kadang memang ono Mas. Itu salah satu aku BPJS rata ruwet. Setelah saya lihat karena ketika ini Mas Yogi bareng program UHC diluncurkan, Universal Health Coverage. Iya. Ya, gampangannya berobat bondo KTP. Tak takut nang direktur rumah sakit tambah banyak yang sakit. Soalnya gampang masih di berobat dulu mungkin ya masyarakat sakitnya yang belum parah ditahan. Mungkin ngombe
banyu degan tau ngombe apa, gak perlu ke rumah sakit. Sekarang loro titik, nang rumah sakit kabeh. Gak sedeng. Makanya kemudian akhirnya lo bener ini, saya tanya langsung ke direktur. Tak takoni, Bu, ini kok sampai nolak, sampai tidak terlayani? Enggak, Pak. Yang karena kapasitas kita setelah ada UHC ya, berobat bondo KTP itu sing loro tambah akeh. Saya jawab, kira-kira sing loro sama, cuman dulu loro titik ini ditahan. Ya, mungkin ngombe banyu sowok ta iki flu tok nang rumah sakit tadi. Tadi gak sedeng. Tapi UHC ini tercover semua kan, Mas? Tercover. Maksudnya gak kentian anggaran kan? Sempat muncul kan? Ya, kan kemarin ditambahkan kemarin. Kurang 15 M, tapi sudah. Firdaus, oke. Iki terusan kira. Iya, mantap terus. Enggak, ini di Pasuruan sekarang lagi di kantor Lawang, Mas Pit. Iya. Semoga Pak Dion sukses menjadi bupati selanjutnya supaya bidang pendidikan Pasuruan lebih maju lagi, Pendidikan, Angan-angan Mas. saya ya seluruh generasi hari ini dan ke depan minimal harus SLTA, Mas. Cuman kan kadang pertanyaan begini, didahulukan mana, nyambut gawe atau sekolah? Maksudnya apa? Misalkan dari keluarga yang kurang mampu. Nah, dia lulus SMP ingin membantu kedua orang tuanya sehingga harus kerja. Nah, itu perlu intervensi pemerintah supaya anak ini tetap melanjutkan SMA, tapi orang tuanya yang betul-betul tidak mampu di-cover, disubsidi oleh pemerintah. Saya kira kan program toko presiden dari pemerintah pusat kan banyak. Iya. BKH yang subsidi beras, subsidi macam-macam ya. Banyak sekali. Nah, tinggal itu menurut saya nanti harus kita pastikan di setiap desa kita harus verifikasi, wis benar-benar tepat sasaran apa enggak. Soalnya juga ada sih, bisa juga dicek nanti di netizen ya. Banyak yang laporan, Pak, ini ternyata belum tepat sasaran. Ono sing polone dhewe tok, cari ini. Itu perlu dicek kan ini. Asmal Wijaya, tapi kalau jumlahnya Sekretaris banyak itu bantuan-bantuan. Banyak. Termasuk apa nih? Sing PIP ya. Apa itu, Mas? Indonesia Pinter itu loh program sama KIP yang untuk anak SD sampai SMA plus yang kuliah. Ada salah satu teman yang kebetulan di komisi 10 ya. Itu tak tanya kemana, sampai harus gawak piro Mas? Anunya. Program Indonesia Pinter itu. 10 ya Mas. Oke, kok ngomong aku. Tapi saya arahkan ke teman ini. Teman komisi 10 ini dari dapil sini ya. Gak apa-apa tak sebut ya. Yang penting aku gak kampanye ya. Ya pokoknya koncoku lah. Sudah masuk tahapan Mas ya? Sudah masuk tahapan? Belum ya kampanye resmi itu kan 28 November. Saya arahkan ke timur dan dia sangat sepakat. Jadi memang diarahkan ke kecamatan-kecamatan di timur sampai ke kuliah di salah satu kecamatan sampai ada 10 anak yang dikuliahkan gratis dan biayanya sampai 80 juta Mas. Gede nih ngene. Iya karena disubsidi biaya uripe, biaya hidupnya. Oh, enak ngene. Apa itu beasiswa? Iya, kartu Indonesia Pintar itu dari pusat. Ya memang benar-benar tercover sebenarnya. Tinggal kemudian mengelola, mengarahkan. Nah, kembali lagi Mas, mungkin tadi memang disparitas ya, teman-teman Pasuruan Timur. Saya akan mendorong bagaimana upaya supaya timur. Kemarin kan sempat mau ada industri dan sebagainya. Itu enggak jadi Mas ya? Kayak jadi kan harus dimulai dari tata ruangnya dulu. Dan tata ruangnya sudah selesai. Sudah selesai? Tata ruang kemarin RT RW? yang kita sahkan sempat kontroversi di Oh iya ya RT RW itu loh, yang antar LSM yang disahkan ya enggak ya. Itu kan Perda RT RW, rencana tata ruang wilayah. Itu kurang lebih 1000-an hektar lah di Kecamatan Nguling, berarti juga yang betul-betul memang tandus. Terus ditanduri gak kena ya. Terus digarap gak kena. Kita jadikan lahan merah, kawasan industri. Nah, sudah mulai ya. Kita akan kampanye besar-besaran lah supaya investor masuk ke Pasuruan. Saya sendiri jadi DPR mulai 2004 Mas Yogi. Yeah.
2004. Tapi rodok lawas ya sana Pak Dewi. Tapi sempat meraih kan sama Mas? Pernah sekali. Jadi 2004 jadi. Itu saya masih bujangan loh, Ibu turun rapi aku dari DPR. Tapi sik enom berarti. Umur piro Mas? Teman-teman. Umur piro DPR? Waktu itu 28. 28 loh anggota dewan, Mas. 29, mau 29 ya. Termuda waktu itu. Sekarang termuda tambah akeh. Tambah sore. Ya. Sampean ngakui nggak Mas? Kadang-kadang kan saya tanya ini arek-arek mahasiswa rata-rata saya dorong dikenal lah bahasanya gitu. Artinya bahwasanya hari ini sampean ya apa biar orang-orang ini kenal tuh sampean. Memang masyarakat Kabupaten Pasuruan di luar dapil Sampean. dapilku uang nyalon, karena saya sejak 2004 itu dapilnya tidak pindah-pindah. Memang tidak terlalu banyak yang kenal. Karena saya dalam 2 periode ini atau hampir 10 tahun ini memang tidak mengkapitalisasi namanya Ketua DPRD itu. Saya lebih banyak 2 periode ini mengawal kebijakannya pemerintah, Pak Bupati yang memang beliau ketua saya di partai. Tugas saya memang mengawal kebijakan di parlemen. Dan insya Allah 10 tahun aman. Apa buktinya? APBD 10 tahun selalu ditetapkan tepat waktu. Itu prestasinya DPRD. Habis itu WTP juga kita support. Banjir ya. Gak tahu. Nah, ini. Banjir gak tahu direken kata nyalon bupati jadi Mas. Ya apa iki Mas? Jawaban Mas ini kan kita Mas Nirwana. Ya, banyak. Sejauh ini gimana Mas untuk upaya yang sudah dilakukan lah. Soalnya banjir itu memang tahun Mas. Memang jadi permasalahan kan tantangan sampai misalnya itu nyalon bupati. Jadi itu banjir problem kompleks. Kompleks, bukan hanya urusannya pemerintah daerah, tapi juga yang lebih bertanggung jawab sebenarnya di titik-titik tertentu ya. Ya, yang perlu diketahui oleh masyarakat, sungai yang kita miliki yang besar-besar itu satu pun nggak ada yang jadi tanggung jawabnya kita. Jadi kita ngeruk sungai pun itu tidak boleh, Pak. Karena bukan tanggung jawab dan kewajiban kita, itu tanggung jawabnya provinsi sama pusat. Kayak Daswelang ya. Ya, semua yang besar itu semua miliknya pusat dan provinsi. Tidak ada sungai yang milik kabupaten yang singgarai banjir, Mas. Tapi karena ini wilayah kita, rakyat kita melakukan upaya. Pemerintahan sebelumnya sudah. Saya juga dari Mas Nirwana gak tahu ngereka. Saya termasuk yang mengawal langsung, menemani Gus Irsad, menemani kepala dinas, langsung ke menteri, ke Pak Basuki, Menteri PUPR. Dan hasilnya alhamdulillah 2017, 18, 19 lah. Itu sungai Kedung Larangan, kali Kedung Larangan, itu sudah dinormalisasi. Itu salah satu hasil dari lobi pemerintah daerah ke pusat. Lumayan teh, 200 miliar gak nyanggu. Dan sejak itu ngeruk tok Mas. Lo iya menormalkan dari hulu sampai ke laut lah. Teh akhirnya memang untuk pakai APBD kan nutut. Dan di kaliannya, alhamdulillah sejak dinormalisasi belum pernah banjir kecuali jebol. Artinya kalau tidak jebol tanggulnya, ya sudah selesai urusannya. Berartinya apa solusi untuk Keraton ya, Welang, kemudian ya silakan. Kemudian Rejoso, solusinya dinormalisasi. Dan itu kita harus serius. Memang harus menurut saya solusi yang situ dan memang akar problemnya dinormalisasi dulu. Kenapa nggak normalisasi? Ya sekarang misalkan ya lebar sungai contoh 50 meter, panjang sungai 5 kilo, kedalamannya 10 meter misalkan. Itu kan berarti mampu menampung 50 meter kali 5 kilo, berarti 5.000 meter kali 50, 250.000 kubik kali kedalaman 10, berarti 2,5 juta kubik. Mestinya sungai bisa menampung air sebanyak 2,5 juta kubik. Tapi karena sedimentasinya 9 meter atau 9 meter ya, sehingga sungai itu hanya menampung 1 meter. Panai loh,
kan dangkal. Jadi kemampuannya hanya menampung 1 meter. Berarti dia hanya menampung 250 ribu kubik. Yang 2.250 kubik itu yang meluap. Iku sing garem banjir. Iya benar. Ini Mas. Misalkan sungainya normal ya, mampu menampung 2,5 juta kubik. Ya sungainya airnya dibawa ke laut. Kedung Ringin, tadi ditahan dulu jawaban. Tadi udah ada yang Kedung Ringin. Perubahan banjir, adanya lahan fungsi lahan ya. Miftahul Khairi Al-Fatir ini titipan dari beberapa masyarakat. Tolong jika Mas Dion jadi, tolong perbegalan di Pasuruan diturunkan angkanya. Iki bupati ngurusi anu sampai tentu gini Mas. Sekarang Pasuruan nomor 4 se-Indonesia. Yang jadi korban itu juga masyarakat kita. Ya, kalau soal ini ya kita harus serius lah, kerjasama dengan polisi, Polres, pembegalan. Ya, Inara, Pak Edi. Tapi juga salah satunya solusinya pemerintah daerah mungkin jalannya yang gelap kasih PJU supaya terang semua, jalannya supaya mulus. Soalnya jalan di jeblok-jeblok gampang dibegal, soalnya kayak sok Melayu. Jalan ini mulus, dia berbegal, banter-banteran. Iya, betul. Soal jalan tadi jalan termasuk Mas, fasilitas ya, fasilitas umum ya. Iya, iya. Termasuk fasilitas umum. Kedung Ringin. Sama Kedung Ringin kan wah kayak urusan Kedung Ringin. Banyak, satu soal banjir, alih fungsi lahan ya, terus bau busuk. Waduh, wakil itu harus diurai satu-satu. Iya, tapi bisa lah. Artinya kalau kita serius ngurusi bisa. Dan saya berkomitmen untuk serius ngurusi Mas Yogi. Bukan janji nih, komitmen. Dan itu sudah saya jalankan selama sejak menjadi anggota DPR, serius. Ya termasuk kalau perbegalan kan berarti memang kaitannya dengan fasilitas penerangan. Ya, penerangan yang bisa di-handle oleh pemerintah daerah, yang tidak bisa seperti penanganannya ya polisi lah. Kita minta tolong. Karena masih tinggi polisi, juga, termasuk juga wilayah-wilayah timur yang ya nggak wilayah timur saja sih, semua titik kan kaitannya dengan ekonomi kan banyak faktor ya. Semua. Tapi kalau Kedung Ringin untuk kata saya antisipasi banjir tadi sudah aman Mas ya ketika dikeruk bisa untuk Kedung Ringin ada 2 skenario waktu itu, tapi ini nggak bisa dilanjutkan waktu itu karena kedisian COVID. Ya, jadi lanjutannya dari Gedung Larangan ya itu dilanjutkan ke Kalimati Bangil-Tak itu. Kalau itu diteruskan banyu ini tambah nelumur nang laut. Yang kedua ada skenario di situ dibangun semacam danau buatan, waduk itu loh. Buatan untuk nampung limpahan air yang meluap itu. Terus yang kedua soal limbah itu juga harus cari akar masalahnya. Benar. Ini ada menarik juga Halil Raja Pulsa ini. Buatkan aplikasi yang bisa di-download Play Store Pasuruan Transparan. Oh ya. Menu-menu Dukcapil, berita, saldo APBD. Ya, bisa saldo APBD Mas ya? Bisa Mas ya? Yang mengalir beberapa ke desa itu ada pengaduan dalam satu aplikasi. Dalam satu aplikasi yang sama. Ini aplikasi nih Sambat Bupati. Aplikasi sambat itu, sambat tok isinya. Tapi berani Mas misalnya berani. Malah lebih enak kan ya. Aku pray maksudnya los. Ya ada karena begini, saya terus terang kenapa menjawab pertanyaan yang awal ya, Mas Dion kok wani mendeklarasikan. Karena saya tidak ada beban. Saya mendeklarasikan diri sebagai pelayan rakyat, melayani masyarakat. Ya berarti kan saya sudah siap dengan segala konsekuensinya. Saya sudah bukan hanya membayangkan, saya sudah menjalani selama ini. Artinya beginilah kira-kira. Ketika tagline itu kita deklarasikan, kita sampaikan ke masyarakat. Kira-kira ginilah, 24 jam sehari. Waktu untuk ngurusi masyarakat mungkin 3/4-nya lah kira-kira. Jadi 1/4-nya untuk keluarga saya lah kira-kira. Dan tidur, masa nggak turun. Misalkan 4 likur, 1/4-nya kan 6 jam. 6 jam untuk tidur lah, dan keluarga lah. Nah, yang 18 jam ngurusi masyarakat itu kan berarti sudah serius.
Ini takon Sahara, Mas Dion. 515. Info pemandian Banyu Biru kayaknya tambah tidak layak, padahal dikelola pemerintah. Banyu Biru, Mas ya. Banyu Biru sebagai aset salah satu oleh pemerintah. Ya, pemerintah itu di mana-mana pengalamannya mengelola ya semacam-macam gitulah tempat pariwisata ini memang harus dipisah. Kalau di tangan UPD langsung banyak subsidinya, ngentek-ngentek anggaran harus dipisah menjadi BUMD biar ada tantangannya dan mereka serius itu loh, bisa kita target. Kalau melekat di UPD ini pikiran saya dan itu ke depan bisa kita eksekusi. Kalau melekat di UPD ya balik-balik subsidi entek terus duit negara. Monggo Mas sambil Ya, nyambi. contohnya kayak Banyu Biru atau mungkin yang lain. Dan Mungkin kita nanti bikin BUMD yang khusus mengelola pariwisata. nah, jumlah kendaraan sekarang tambah padat, apalagi arah Pir Gunung Gangsir padat ini. Mas. Padat ya. Itu maksudnya itu nembel-nembel itu loh. Nembel. Ya mengganggu. Ya karena nggak Mas. Menurut saya nggak rapi, nggak mesisan itu loh. Kalau angen-angen saya ya, kira-kira jalan-jalan poros antar kabupaten seperti dari Gondang Legi, Gunung Gangsir, Randu Pitu, sampai ke Pandaan. Seperti dari Bangil, Sukorejo, Ya. dari Tambakrejo, Sedogiri, itu harus dibeton menurut saya. Dan kelas betonnya harus seperti jalan tol. Oh, no. Jadi mesti isan dan mau Mesti dilewati tiga kontainer lewat jadi kelas jalan naik. Karena kalau enggak setahun merotol mana rusak. Jadi insya Allah lah saya serius. Mantep. Assalamualaikum Pak Dion, salam dari keluarga Prasasti Cungkrang, leluhurnya Kabupaten Pasuruan. Gempol. Gempol Sukci, Dusun Sukci. Nggih, matur nuwun, dan itu harus nanti ke depan memang jadi salah satu destinasi wisata sejarah dan budaya. Harus Ya, harus kawasan-kawasan. ya. Harus kita. Jadi banyak objek-objek wisata unggulan kita yang perlu digarap serius. Misalkan ya, kita punya aset, punya legasi yang luar biasa dari perjalanan peradaban Islam di Kota Bangil, yaitu makamnya Syarifah Khadijah Baratu yang di Bangil itu loh. Itu kan sudah menurut saya kan tidak layak ya fasilitasnya, parkirnya. Angen-angen saya itu harus terintegrasi dengan alun-alun Bangil. Jadi alun-alun Bangil di Kepras sampai ke Swadesi atau ke makam Syarifah Khadijah. Jadi bisa menampung parkir bis yang besar. Kita kan juga ada ini di Bangil kan juga ada ulama besar yang kalau haul itu tidak kurang dari 20 ribuan orang hadir. 12 sampai 20 ribu ya. Dari Kalimantan. Dari Kalimantan. Haulnya guru Bangil. Mesti rame. Jadi butuh lahan parkir. Parkir, penginapan dan macam-macam lah. Sahara, jalan di area Pastim juga Mas Dion banyak yang rusak. Pak Dion kapan sepak bola Pasuruan? Ini katanya dengan teman-teman Persekapas Pak Dion. Kemarin untuk diswastanisasi ya, gitu ya nanti bupati. Tepat-tepat ke ya kalau soal liga itu kan sudah ada apa ya aturan mainnya ya. Kalau Liga 1 harus betul-betul murni dihandle oleh swasta. Kalau Liga 3 seperti Persekapas kan masih di subsidi lah atau masih dibiayai oleh APBD. Saya kira saya yang di DPRD selalu mensupport lah soal anggarannya. Nggak ada masalah. Cuman saya berharap teman-teman di manajemen Persekapas itu juga serius menyelesaikan urusannya lah. Nek diswastanisasi sampean setuju? Setuju lah. Agar lebih manajemennya lebih terbuka. Intinya ya manajemennya diberesin dulu, Mas. Ya. Ya serius, seakan lah. Kasihan teman-teman Sakaramania yang luar biasa itu. Fanatiknya, cintanya. Tapi di manajemen ternyata
kurang bagus sepertinya saya melihat. Saya tidak bisa menilai lebih jauh soalnya nggak tahu melok no jero kono. Maksudnya di manajemennya belum pernah. Banyak sekali nih. Yang pertama Mas Barbar nek dari Bupati Ojo lali dalan sidang sing Makadam diperbaiki. Wes kata dicor. Dibeton lah ya ini ya. Dibeton. Ya. Ini juga jadi, TPK Madin juga. Biar lebih ngurusi jalan itu karena hal mendasar Mas Haji. Kasihan masyarakat jatuh melok dosa dhewe. Seakan nggawa hasil bumi, hasil pertanian. Kan mengganggu. Iya, saya kemarin acara sholawatan di desa di dusun Sumbersari. Watu Lumbung, Masya Allah. Iki Pasuruan dan Goronde. Lekok tetap semangat Sahara, terima kasih. Wah, ini saya sebenarnya berarti Sahara ini dari Lekok kayaknya ya. Malu-malu ini kalau sambil jalan, soalnya ini ada anak-anak mahasiswa tapi belum connect ini mau diapakan ini belum tahu soalnya. Rata-rata. Akeh nyamuk kok Mas Jon garo-garo. Ono ae. Dorong disemprot. Jarang disemprot kayaknya ya. TPK Madin Pak Dion harus tetap eksis. Mas Dion buat jadwal keliling nang desa-desa biar tahu keluhan masyarakat bahwa mingguan apa rebuan ambil sholawatan bareng-bareng. Waduh, keliling Mas. Oleh tadi bupati dikongkon keliling-keliling ya, nang desa-desa sholawatan. Itu juga sudah masuk di visi misi saya Mas. Saya kira-kira gini dalam seminggu ya, salah satu harinya menemui masyarakat timur. Salah satu harinya dalam seminggu itu malah bukan hanya sambang. Saya ingin menginap di desa itu, tapi sih nggak ngerepotin. Karena kan biasanya kan pejabat, bupati datang ngerepoti wong sak kampung. Kira-kira nggak ngerepoti, tapi saya bisa bermalam dan tahu denyut nadi nafas hidupnya masyarakat, bisa merasakan. Dan bagi saya itu biasa Mas. Karena saya ini bagi yang belum tahu ya, aku ini desa, betul-betul desa. Dan desa saya sebelum ada Kementerian PDT, kira-kira umpama ada Kementerian PDT zaman dulu, desa saya itu termasuk desa yang sangat tertinggal. Listrik di kecamatan itu paling akhir masuk ke kampung saya. Air bersih paling akhir. Baru ada air bersih itu tahun 2001. Setelah saya berjuang, waktu itu saya jadi BPD, Mas. Tahu jadi BPD dong ini. Badan Perwakilan Desa itu. Iya, desa. Dipilih, tapi waktu itu yang dipilih bukan yang ditunjuk ya, yang dipilih. Belusukan Pak Dion. Sehingga saya desaku melarat teman, benar-benar melarat. Air bersih nggak ada, listrik nggak ada. Jalan juga nggak ada. Jadi kalau ke sekolah di tempat saya sampai di tahun 2000-an itu saya beletokan. Tapi alhamdulillah setelah 2000 air bersih, saya BPD, saya punya 3 misi waktu itu. Harus ada air bersih di kampung saya, jalannya harus diaspal. Yang ketiga, anak-anak harus bisa kerja ke pabrik. Dan alhamdulillah 3-3 bisa saya kejar dalam 2 tahun. Setelah 2 tahun terpenuhi, leren ya Mas. Leren jadi BPD, alhamdulillah jadi DPR. Nyalon. Ya. Wes wayahe Mas Jon memimpin. Waduh, nginep di desa Karangjati Lumbang biar tahu mandi 1 ember betapa sulitnya air di sana. Waduh, Lumbang Mas. Daerah Dukur. Iya, saya kan kemarin sudah 3 kali lah ke sana ya. Saya ngecek juga program Mas Anto Dewo. Program penyaluran air bersih kompensasi dari proyek unggulan. Nah, salah satu proyek kompensasi unggulan itu kan air yang di bawah dinaikkan ke atas. Dipompa naik ke atas. Nah, ternyata saya cek di mana itu ya, Watu Lumbung terus sama Cukur Gondang ya. Oh ya, Cukur Gondang gratis. Yang Banyu Biru ke atas itu loh. Di Lumbang. Ini Lumbang. Ya, di Lumbang. Karangjati Belum Lumbang. nyampe. Gitu. Tadi belum nyampe ke semua titik. Tapi yang sudah nyampe enak. Nah, saya kira itu yang harus kami tuntaskan sehingga ke depan tidak usum lagi ngangkut pakai tangki lah. Pakai teknologi sekarang kan ada mesin yang bisa menaikkan air sampai ke atas. Supaya ada upaya ya. Harus Mas. Soalnya kering ini kan sakno Mas. Iya, panas ini kan banyu blas. Tugas PR yang berat itu dituntaskan satu persatu supaya gak ngenteng-ngenteng anggaran ya. Jalan kita selesaikan.
air kekurangan, kekeringan juga, banjir juga kita selesaikan bertahap lah. Di keraton Mas Aminatus, kapan jalan-jalan ke keraton? Kami ingin kenal. Kayaknya sih, bu keraton sebelah ndi Mas? Iya, padahal balik ya. dapilku. Atau bisa jadi Aminatus ini kelahirannya 2005. Silakan. Kelahiran 2005. Ini iki sing gak kuat iki koyo Jose iki bisa nih dia siap untuk Saya siap ditanya kan katanya apapun Rocky iki. Gerung itu kan begini, calon pemimpin itu harus dibedah isi kepalanya itu loh. Jadi ini banyak banyak PR. Saya tahu ini banyak PR. Banyak PR yang periode kemarin belum tuntas. Sudah dikerjakan tapi belum tuntas. Bukan berarti tidak. Pak Bupati kemarin Gus Sirsa dan Gus Mujib sudah banyak yang dikerjakan. Lekok belum disambangi Anjar. Oh, masalah pendidikan mau ditanyakan. Formula apa untuk membebaskan guru dari pungli Omnibus Dinas? Guru ya. Pungli oknum dinas. saya Anjar. ingatkan, Mas ya. Anjar. Mas Visi Anjar saya. sangat konsen lah nang Ya, pendidikan. Visi saya tidak boleh ada lagi. Jangankan tahu, mendengar saja. Kira-kira ngono, Pak. Mendengar saya saja. Jangan sampai saya mendengar, misalkan ya, visi saya kalau saya ditakdirkan jadi bupati, jangan sampai saya mendengar ada pungli-pungli untuk para guru, terutama guru swasta, guru honorer. Nggak boleh. Mending nggak usah kegiatan, ya tidur di rumah saja daripada kegiatan tapi nari guru-guru yang memang beliau mengabdi total, honorer yang gajinya, insentifnya kecil, saya ditarii, nggak boleh. Lebih baik nggak usah kegiatan, tidur di rumah, minterno anake wong ya, daripada kegiatan narii itu loh. Nggak boleh. Wes iki Saya aku pegang betul itu nanti, Nanti ke oknum depan. dinas kata sik narik-narik. Jangan kan tahu, dengar saja saya enggak mau. Jangan sampai. Seakan kecuali yang sudah ASN ya mau dia asalkan mau uang-uangnya sendiri. Enggak masalah. Enggak masalah. Tapi yang non ASN kasihanlah guru-guru TK, guru Ya, PAUD. Subsidi nih, insentifnya 250.000, urunane 300.000. Saya ketemu oknum itu kudune dimutasi Mas. Yang memang terbukti bener Mas. Mutasi apa? Kan itu harus tegas Mas. Ya dibasmi. Oh, dibasmi ya. Konkret loh ini Om Anjar ya. Dengan mendeklar tagline melayani rakyat itu sudah siap diapakan saya. Oh, ada gitu ya. Serius ini Mas ya? Serius. Oh, serius ya. Seniat ingsun. Jadi kira-kira begini loh, saya lebih siap lapar duluan daripada rakyat saya. Kira-kira ngono lah. Ojo sampai rakyatku lapar aku wareg ngono, kira-kira ngono. Kalau ada sampai kejadian seperti itu. Tapi itu berat loh Mas. Berat, tapi saya siap. Artinya saya siap diuji, siap dikoreksi, siap dikritik. Nanti jika jadi peduli rakyat menengah ke bawah bukan rakyat menengah ke atas. Ini sering kali kan Mas, ini kan isu-isu yang sering kali. Iyalah, ya. Harus itu komitmen dan siap di. Tapi lebih banyak memang ada beberapa. Tadi kita pilih ada infrastruktur, ada pendidikan, ada kesehatan. Isu-isu yang sebenarnya sudah mengulang ketika misalnya calon bupati kok sampean ngene iki atau siapapun yang mencalonkan diri, biasanya rata-rata isu itu. Kenapa itu terus nggak selesai Mas? Menurut sampean? Banyak problem. Gak fokus. Misalnya. Oh, fokus. RPJMD itu kan sebenarnya dibedah untuk agar Ya, orang fokus. Jadi kira-kira gini lah. Hal-hal yang menyangkut pelayanan publik, ya, pelayanan mendasar, itu saya kira nggak perlu sampai bupati turun tangan lah. Cukup bupati menggaris besar, pelayanan kesehatan harus baik, nggak ada pungli, ini dinas sudah jalan loh, anak buahnya kan puluhan ribu, masa nggak bisa ngatasi. Nah, yang menjadi fokus bupati yang betul-betul harus dituntaskan tadi, kayak disparitas wilayah timur, SDM masyarakat itu kan butuh serius. Tapi misalkan pelayanan KTP, masa bupati ngurusi, kayak so ngurusi dinas amun akeh itu loh. Jadi pelayanan KTP harus cepat tuntas, ini memudahkan masyarakat. Itu cukup OPD. Kemarin juga ada hal itu. Tapi itu kan sering kali mengulang Mas. Sampai hari ini pun apakah itu karena dari pusat, Dispenduk Capil Mas terutama pelayanan terhadap itu. Sampai hari ini masih ya banyak problemnya. Dulu sempat enak. Ya, banyak problemnya, tapi yang penting ada komitmen dari OPD untuk menjadi pelayan masyarakat yang baik. Ya. Serius lah, Mas. Ya, benar. Ini juga kemarin yang mungkin Pak Kades Jatiarjo, Mas Artiri.
Ini kemarin tolong juga pelayanan kios Pak Ladi. Ya, Pak Ladi itu program dari Ya, Pak KTP Bupati. pelayanan Ersat Sujadi. kembali kayak biyen. Saiki pelayanan yang buradul. Ini saya membacakan sendiri dan ditulis pelayan. Iya. Ini gimana, Pak? Jadi ada beberapa program yang sudah bagus dijalankan oleh Pak Irsat periode kemarin, yang perlu terus disempurnakan dan diperbaiki. Jadi mungkin awal-awalnya karena Pak Bupati waktu itu concern ini, akhir OPD ini semangat. Mari ngono rada suwe balik nang asal. Ini harus terus diperbarui, harus terus diberi motivasi supaya standar, Mas. Jadi sampai kapan pun pelayanan KTP seperti ini. Ojo maneh mari ngono awal-awalnya semangat, oleh setahun lali maneh. Madin itu sejak ada program wajib ngaji TPQ dan Madin, itu awalnya kan luar biasa, semangatnya luar biasa. Akhir-akhir saya dapat banyak laporan dari para guru Madin yang tergabung di FKDT sama FUP TPQ ya. Iya. Pak, itu banyak yang hanya formalitas itu dipakai untuk stempel toh supaya bisa sekolah ke SMP, njaluk stempel lulus Madin. Gak melakukan kegiatan proses belajar mengajar. Bahaya ini, harus dievaluasi menyeluruh saya gitu kan. Tapi saya minta kepada FKDT waktu itu, teman-teman para guru-guru di Madin dan TPQ, coba konsep sampean ya apa untuk menyelesaikan itu. Kalau konsep saya begini, konsep sampean ya apa? Kan sampean lebih tahu kan, sampean setiap hari ngurus Madin. Meskipun saya sendiri juga alumni guru Madin. Iya. Dulu. Anjar Supriyanto, waduh Mas Anjar, memang pantas mimpin Pasuruan. Amin, matur nuwun Mas Anjar. Apa wacana jalur lingkar utara, Mas? Bangil kan sampai hari ini gak selesai, Mas. Oka Bawes itu sampai hari ini ditandani gak mari-mari. Munter kendaraan berat. Nah, itu ono sing takon itu. Waktu jadi gubernur itu semakin amburadul. Pernah diskusi sama saya. Saya juga pernah waktu ngobrol lah. Iya. Memang beban lalu lintas di Kota Bangil itu sudah sangat berat dan tidak memenuhi syarat. Kayaknya hanya di Bangil ya, alun-alun yang masih dilintasi kontainer, ya, trailer, drum truck sembarang, wis. Kendaraan super berat pun yang melintas di alun-alun Bangil. Di tempat lain sepertinya sudah nggak ada itu. Jadi harus ada jalur lingkar luar yang bisa mengurai itu. Itu mungkin sebenarnya sudah kita usulkan. Jalur lingkar utara ya? Lingkar utara selatan, lingkar yang luar? selatan. Selatan. Selatan, karena utara sudah terlalu padat. Jadi akan jalur lingkar utara, jalur lingkar selatan. Dan itu sudah ada FS-nya. Kalau boleh mlebu kota lah. Nggak boleh kendaraan berat, nggak boleh masuk kota. Sudah ada FS-nya waktu itu, Mas. Cuman follow up-nya waktu itu kayaknya kedaluan pandemi bisa. Jadi PR ya, mau takon ya. PR berat itu, PR berat. Pasuruan butuh mall, waduh, belanja tok. Nggak mau boleh duit sakit. Iya kan, mau Mas Pasuruan itu. Kabupaten ada di kota tapi tutup. Tapi kan jalur di kota pernah tutup. Tutup. Iya, nggak ngatasi ya. Tapi kalau ibu kota kan kemarin juga kita sempat ngobrol, paling tidak itu kan ada mall besar. Bagaimana perekonomian itu bisa jalan juga kan? Sekitar mall. Mall itu yang bikin kan swasta. Iya sih, investor mau masuk. Nah, investor kan bikin mall kan ada risetnya. Di riset pengunjung mallnya per hari minimal harus 5.000. Sing sambang sing blonjo wong 100. Jadi wong bangkrut. Tapi kita tawarkan lah, kita ajak investor untuk masuk ke Pasuruan. Tagline-nya tadi, masuk Pasuruan. Bebas pungutan tanpa biaya. Oh, harus gitu ya? Iya, gitu. Sing enggak sisinggung ini memang kaji aja memang ngomong limbah, Mas. Bujeng balik kemarin itu. Ya apa Mas konsen sampean misalnya? Limbah itu kembali kepada integritas kita sebagai investor. Oke lah masuk. Masuk. Tapi kita harus juga tegas. Limbahnya harus memenuhi baku mutu lah. Tapi itu juga ada oknum, Mas Yogi. Oknumnya banyak di banyak tempat. Di perusahaannya ada oknumnya juga, di masyarakatnya ada oknumnya. Iya. Kalau pemerintahnya juga mungkin ya ada oknumnya, sehingga dulinan. Nah, kalau kita kenceng tegak lurus lah. Saya kira bisa diurai kok. Sing dulinan kan ketemon kok. Dulinan. Kasihan masyarakat banyak yang luas.
Rizky wis wayahe munggah, kok tetap semangat harapan seandainya jadi lo ya. Tolong ditata ulang Kabupaten Pasuruan baik infrastruktur keindahan serta kebersihan kotanya. Oke, orang mana ini? Saya mau main ke rumahnya. Wong Rembang. Rembang. Di kebun mangga. Ini dua kebun apukat kok ya Mas. Oh, iya. Para pilih apukat. Oh, profil wong Purwodadi. Lingaju. Saya petani. Roni Setiawan masa kalah sama Paskot katanya Pasuruan Kabupaten. Paskot hari ini banyak perubahan. Mestinya. Jadi PR lah. Ya, Paskot itu dari dulu lebih maju duluan. Telat juga sih Paskot. Iya. Oke, terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi di Mau tadi juga belum dibahas dari kemarin ya, pertanian. Terus masih part selanjutnya masih susah kan. Ngopi yang lain di program. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum seluruh netizen. Followermu.